Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wa ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi wa tamassaka biha ila yaumil mi'ad, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kitabullah wa khairal hadi wa qila wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ay kama qala rasuluna sallallahu alaihi wasallam, tsumma amma ba'd. Ikhwati fillah wa akhwati fid din, a'azzani Allahu wa iyyakum. Seperti biasa, sebelum kajian ini kita mulai, mari sejenak kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada sore hari yang sangat berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang, dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah, serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita masih bisa melangkahkan kaki ke tempat yang insya Allah ta'ala diberkahi oleh Allah ta'ala ini, dalam rangka untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, yaitu melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, alhamdulillah. Lalu kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Kemudian selanjutnya tak lupa pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah membawa kita
Beliau yang telah mengeluarkan dan menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Ikhwati fillah wa akhwati fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah taala atas izin, pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kita kali ini kembali kita akan membahas risalah Al-Asyrah Al-Mubasysyaruna bil Jannah. 10 sahabat yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala memasuki surganya melalui lisan nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pertemuan kita kali ini kita masih membicarakan sahabat, salah seorang sahabat terbaik, orang ketiga di umat ini setelah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan yang sahabat yang kita maksudkan adalah Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Baik. Kita sampai ke poin yang ke-7. Ya, di sini penulis hafizahullah taala mengatakan khaufu Umara minallahi taala wa adamu ridahu bi amalihi. Jadi di sini penulis menyebutkan kepada kita bahwa bagaimana takutnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana seorang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, seorang sekaliber Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu tidak menganggap atau tidak memandang atau tidak berbangga dengan amalnya. Ya, tidak berbangga dengan amalannya. Padahal kita tahu bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah manusia yang jelas-jelas dijamin oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan rekomendasi oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau radhiyallahu taala anhu sering mendengar sendiri bagaimana rekomendasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada dirinya. Akan tetapi bersamaan dengan itu beliau tidak ridho terhadap amalannya. Dalam artian beliau tidak menganggap amalan yang sudah ia lakukan. Berbeda dengan kita di zaman ini. Kita kaum muslimin sekarang ini baru berbuat sedikit sudah merasa bahwa kita adalah orang yang paling soleh. Kita adalah orang yang kita sudah menjamin diri kita bahwa kita ini adalah orang yang soleh. Padahal belum ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini adalah orang yang soleh. Baik, kita lihat contohnya di sini. Beliau mengatakan, qala Umar. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkata, "Ya wallahi, lau anna li tila'al ardi dhahaba." Demi Allah, kata beliau sampai bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, seandainya aku memiliki emas sepenuh bumi. Andai aku memiliki emas sepenuh bumi, laftadaitu bihi, tentu aku akan mempergunakan emas yang sepenuh bumi tersebut dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menebus diriku min azabillahi azza wa jalla, dari azab Allah Subhanahu wa taala sebelum qabla an arahu, sebelum aku melihat azab Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya, perhatikan di sini. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah salah seorang manusia yang paling dermawan. Ya, kita saksikan di beberapa kesempatan dan juga pernah suatu kali kesempatan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menyerahkan separuh hartanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di beberapa kesempatan ketika istri beliau diberikan hadiah oleh istrinya Raja Persia atau Raja Romawi, maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menjual hadiah-hadiah tersebut lalu kemudian dimasukkan ke Baitul Mal. Beliau nggak punya harta sama sekali. Karena kenapa? Punya harta diinfakkan, punya harta disedekahkan. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bahkan kita tahu sendiri bahwa beliau radhiyallahu taala anhu itu hanya mempunyai dua setel pakaian. Satu setel pakaian itu ukurannya tebal yang beliau pergunakan di musim dingin, satu setel pakaian lagi yang tipis yang beliau gunakan di musim panas. Hanya itu. Padahal beliau pada saat itu bisa dikatakan sebagai orang nomor 1 di dunia.
Ya, beliau nggak punya harta karena diinfakkan, disedekahkan, demikian seterusnya. Nah, perhatikan beliau mengatakan bahwa andai aku mempunyai emas sepenuh bumi, maka aku akan mempergunakan emas tersebut dalam rangka untuk menebus diriku dari azab Allah Subhanahu wa taala sebelum aku melihat azab tersebut. Padahal beliau tahu persis bahwa beliau radhiyallahu taala anhu sudah mendapatkan rekomendasi langsung dari atas langit ketujuh, langsung dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah bahwa beliau sudah mendapatkan tiket surga. Akan tetapi bersamaan dengan itu beliau mengatakan, kalau aku mempunyai emas sepenuh bumi, maka aku akan pergunakan emas tersebut dalam rangka untuk menebus diriku dari azab Allah Subhanahu wa taala sebelum aku melihat azab tersebut. Berbeda dengan kita. Kita banyak uang di rekening, kita banyak tabungan, kita banyak simpanan, dan kita nggak ada sama sekali, nggak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sudah terbebas dari azab Allah. Begitu pedenya kita. Sementara tabungan kita numpuk, harta kita numpuk, dan kita tidak gunakan dalam rangka untuk menebus diri kita dari azab Allah Subhanahu wa taala yang jelas-jelas kita belum ada jaminan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang jelas-jelas sudah ada jaminannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Allah melalui lisan Rasulullah sallam, bahwa beliau sudah terbebas dari azab Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan bahwa andai aku mempunyai emas sepenuh bumi, maka aku akan mempergunakan emas tersebut dalam rangka untuk menebus diriku dari azab Allah Subhanahu wa taala sebelum aku melihat azab tersebut. Itu perbedaannya kita dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Karena infak sedekah yang kita keluarkan itu bisa melindungi kita dari apa? Dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalilnya, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ittaqun nar." Berlindunglah kalian dari azab, berlindunglah kalian dari api neraka, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walau bisyikki tamra, walaupun dengan sepotong biji kurma. Rasulullah enggak mengatakan 1 biji kurma, Rasulullah enggak mengatakan 1 juta 2 juta, enggak. Rasulullah mengatakan berlindunglah kalian dari api neraka walaupun dengan sepotong biji kurma. Ini menunjukkan bahwa sedekah yang kita keluarkan, ya, kita memberi makan, kita memberi minum, kita bersedekah, itu bisa menjadi benteng dari azab Allah Subhanahu wa taala. Bisa menjadi benteng dari neraka jahanam. Kan seperti itu. Ya, dan kita tahu dan antum mungkin juga sering dengarkan. Ya, diantaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang datang dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bagaimana seorang wanita pelacur di zaman Bani Israel yang memberikan minum kepada seekor anjing yang sedang kehausan, dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Jadi Masya Allah. Ya, nah ini Umar bin Khattab tahu persis bahwa harta emas, perak dan lain sebagainya yang kita miliki, lalu kemudian kita infakkan, kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu bisa melindungi kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka saya menghimbau kepada diri saya dan kepada antum semua, ketika kita memiliki harta, maka harta kita tersebut kita pergunakan dalam rangka berinfak, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan. Kemudian selanjutnya kata penulis di sini, ya, poin selanjutnya kata penulis di sini, Umar yahulu duna usulil fitnatil ummah. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah penghalang atau hijab atau merupakan pintu, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan fitnah kepada umat ini. Dengan masih hidupnya Umar radhiyallahu taala anhu, di zamannya, ya, dari zaman Umar bin Khattab, selama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu masih hidup, maka selama itu pula Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan fitnah kepada kaum muslimin. Artinya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sebagai hijab, tabir atau pintu, ya, fitnah, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan fitnah. Maka kita tahu di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, semasa beliau radhiyallahu taala anhu masih hidup, maka tidak ada terjadi fitnah di antara kaum muslimin, ya. Kalaupun misalnya ada terjadi perselisihan di antara kaum muslimin, itu perselisihan yang kecil-kecil, yang hampir dibilang tidak ada perselisihan sama sekali. Antum tahu, ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menjadi khalifah, ya,
Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu ditunjuk oleh beliau radhiyallahu taala anhu untuk Umar ditunjuk oleh Abu Bakar sebagai qadi, ya, atau sebagai hakimnya kota Madinah. Antum tahu, selama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menjabat sebagai qadi, hakim di kota Madinah selama 1 tahun, nggak ada kasus sama sekali. Ya, kalau antum sekarang jadi RT aja, berapa kasus dalam sehari? ya masalah got lah, masalah genteng lah, masalah ini tetangga kok dia mandi larinya ke rumah kita gitu. Wah, itu banyak kasus. Ya, di zamannya Umar tuh nggak ada. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sebagai benteng, sebagai hijab, sebagai pintu, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menahan segala macam fitnah tidak turun selama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu masih hidup. Ya, taib. Di sini penulis membawakan sebuah dalil, ya. Salah Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Umar radhiyallahu taala anhu pernah bertanya, ya, ayyukum yahfadhu qaula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil fitnah, ya. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu pernah bertanya kepada para sahabat lainnya, siapa di antara kalian yang menghafalkan hadis-hadis Rasulullah SAW yang berkenaan dengan masalah fitnah. Ya, jadi Umar bertanya kepada para sahabat lainnya. Maka Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu mengatakan, ana kama qalahu. Aku wahai Amirul Mukminin yang menghafalkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan dengan masalah fitnah. Jadi semua yang berkenaan dengan masalah fitnah itu dihafalkan semua oleh Hudzaifah ibnul Yaman. Ya, jadi kalau antum mau tahu salah seorang sahabat yang paling banyak mengetahui sabda-sabda Rasulullah SAW tentang fitnah, orangnya adalah Hudzaifah ibnul Yaman. Bahkan Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu adalah salah seorang pemegang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu mengetahui siapa-siapa orang-orang munafik yang ada di kota Madinah yang pernah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau. Hudzaifah ibnul Yaman, masyhur perkataan beliau. Beliau mengatakan, ya, beliau mengatakan sa'alan nasu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Jadi kata beliau, orang-orang di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Ya, itu biasanya keumuman manusia seperti itu. Jadi bertanyaannya masalah apa? Kebaikan. Ya, jarang ada yang bertanya masalah apa? Masalah keburukan. Kata beliau unik, ya. Hudzaifah radhiyallahu taala anhu adalah sahabat yang unik. Beliau itu tidak populer dengan dengan pertanyaannya. Kalau orang bertanya tentang kebaikan, beliau mengatakan wasa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam anis syarri. Adapun saya kalau bertanya kepada Rasulullah SAW tentang keburukan, makanya beliau paling banyak tahu tentang keburukan. Beliau paling banyak tahu tentang hadis-hadis Rasulullah yang berkenaan dengan masalah fitnah. Kata beliau, makhafatan an yudrikani. Ya, jadi aku bertanya kepada Rasulullah tentang keburukan karena saya khawatir saya terjatuh kepada keburukan tersebut. Ya, jadi sebagaimana yang dikatakan oleh penyair, araftu syarra la li syarri. Aku tuh mengenal keburukan, aku mempelajari, ya, berusaha mengetahui keburukan la li syarri, bukan untuk mengamalkan keburukan tersebut. Ya, akan tetapi aku berusaha mengetahui keburukan itu agar supaya keburukan tersebut tidak menimpa aku. Yaitu Hudzaifah ibnul Yaman. Maka beliau mengatakan, ana kama qalahu. Aku wahai Amirul Mukminin yang mengetahui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan dengan masalah fitnah. Taib. Kemudian Hudzaifah mengatakan, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi. Ya, beliau Hudzaifah lantas mengatakan kepada Amirul Mukminin, kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, fitnah seorang laki-laki pada keluarganya, pada hartanya, atau fitnah seorang laki-laki pada istrinya, ya, terhadap dan pada hartanya, anaknya dan tetangganya. Ya, dari sini kita tahu bahwa, ya, istri itu kadang-kadang menjadi fitnah bagi kita. Harta itu kadang-kadang menjadi
ya fitnah bagi kita. Anak itu kadang-kadang menjadi fitnah bagi kita, dan bahkan tetangga itu kadang-kadang menjadi fitnah bagi kita. Dari jauh-jauh hari juga Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kepada kita semua, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hanyalah ya harta-harta kalian, wa auladukum, dan anak-anak kalian adalah merupakan fitnah. Jadi berhati-hatilah terhadap istri kita, berhati-hatilah terhadap harta kita, berhati-hatilah terhadap anak kita, berhati-hatilah terhadap tetangga kita. Dalam artian fitnah-fitnahnya mereka. Ya seperti itu. Nah, beliau mengatakan fitnatur rajuli fi ahlihi, ya wa malihi wa waladihi, ya kemudian wajarihi. Fitnah seorang laki-laki terhadap istrinya, terhadap hartanya, terhadap anaknya, dan terhadap tetangganya. Tukaffiruha as-salatu was-saumu was-sadaqatu wal-amru wan-nahyu. Kata beliau, yang mana fitnah-fitnah yang 4 ini bisa dihapuskan, bisa ditutupi dengan sholat, dengan puasa, kemudian dengan sedekah, kemudian bisa tertutupi dengan beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Ya, jadi dari sini juga kita tahu ya bahwa untuk memadamkan keempat fitnah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ini, maka caranya adalah dengan memperbanyak sholat, dengan memperbanyak puasa, dengan memperbanyak sedekah, dan dengan memperbanyak amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jadi 4 perkara ditutupi dengan apa? Dengan 4 perkara. Ya seperti itu. Ini yang diucapkan oleh Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, laisa hadza urid. Ya, wahai Hudzaifah, bukan fitnah ini yang saya inginkan. Ya, bukan perkara ini yang saya ingin tahu. Ya, karena mungkin beliau juga sudah tahu perkara ini. Walakinil fitnatul lati tamuju kama yamujul bahru. Akan tetapi wahai Hudzaifah, fitnah yang aku maksudkan, yang aku tanyakan, yang aku inginkan, yang aku ingin ketahui adalah fitnah seperti ombak yang bergulung-gulung di lautan. Ya, seperti ombak besar ya. Kalau bahasa kita seperti tsunami yang bergulung-gulung di lautan, yang siap ya meruntuhkan semua yang ada di hadapannya, yang dilalui oleh tsunami tersebut. Itu yang ditanyakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Apa kata Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu? Kita lihat nih bagaimana pengetahuan beliau tentang fitnah. Sampai beliau mengatakan, laisa alaika minha ba'sun ya amiral mu'minin. Inna bainaka wa bainaha baban mughlaqa. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, ya laisa alaika minha ba'sun ya amiral mu'minin. Amirul mu'minin kalau bahasa bebas kita, antum slow aja amirul mu'minin. Ya, antum tenang aja wahai amirul mu'minin. Antum santai aja amirul mu'minin. Inna bainaka wa bainaha baban mughlaqa. Ketahuilah bahwa antara Anda dan fitnah tersebut ada pintu yang menutupnya. Ya, ini perkara apa namanya nih? Perkara gaib kan? Ya, Hudzaifah nggak mungkin ngarang-ngarang, nggak mungkin mengucapkan sesuatu sesuai dengan hawa nafsunya, enggak. Tapi ini semua beliau dapatkan dari mana? Dari Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi beliau tahu persis bahwa selama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu masih hidup, ya fitnah tidak akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan fitnah yang besar, yang bergulung-gulung seperti ombak di lautan, fitnah kecil saja ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberadaan, dengan keimanan seorang siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Makanya Hudzaifah mengatakan, slow aja, kalau bahasa bebas kita, slow aja amirul mu'minin. Antum tenang aja amirul mu'minin. Selama antum masih hidup, maka fitnah tersebut tidak akan melanda kaum muslimin. Artinya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah hijab, adalah pintu daripada fitnah-fitnah tersebut. Jadi selama pintu ini masih ada, maka ya fitnah tersebut tidak akan masuk ke rumah-rumah kaum muslimin. Nyatain. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kembali bertanya kepada Hudzaifah, ayuk saru am yuftah. Ya, wahai Hudzaifah, apakah pintu tersebut kelak akan dirusak atau akan dibuka secara baik-baik? Ya, namanya pintu itu terbuka kan? Ya, dan cara membuka pintu itu ada 2. Yang pertama, dibuka secara baik-baik atau didobrak atau rusak, benar nggak? Ya, beliau bertanya, ayuk saru am yuftah, apakah pintu tersebut akan dirusak atau dibuka secara baik-baik? Apa kata Hudzaifah ibnul Yaman? Yuksar, pintu tersebut akan dirusak. Artinya apa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kelak akan dibunuh.
Ya, beliau tahu kelak akan dibunuh. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kelak akan menemui syahidnya, dan ini terbukti. Ya, beliau radhiyallahu taala anhu dibunuh oleh seorang Majusi, Abu Lu'lu'ah al-Majusi, ya, la'anahullah. Ya, semoga ya dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi beliau tahu, makanya beliau mengatakan yuksar. Nah, kemudian kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Idzan la yughlaq abada." Kalau begitu, kata beliau, kalau pintu tersebut dirusak, maka apa yang terjadi? Maka selama-lamanya tidak akan bisa ditutup lagi. Benar nggak? Maka antum lihat, sepeninggal Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, maka timbullah fitnah demi fitnah, datanglah fitnah demi fitnah menimpa rumah-rumah kaum muslimin. Ya, mulai dari fitnah nanti terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu oleh para pemberontak, oleh para khawarij. Lalu kemudian pemberontakan di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Lalu kemudian terjadilah fitnah perang Jamal. Lalu terjadilah fitnah Siffin dan lain sebagainya, sampai pada hari ini dan sampai pada hari kiamat. Maka dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa seorang Umar bin Khattab radhiyallahu dengan keimanan seorang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Allah Subhanahu wa taala menahan semua fitnah-fitnah yang dari langit untuk turun di atas permukaan bumi ini. Nah, sepeninggal Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, maka mulailah fitnah-fitnah menerjang kaum muslimin sampai pada hari ini dan sampai pada hari kiamat kelak, dan puncaknya nanti ketika keluar fitnah yang terbesar, yaitu fitnah Al-Masih Ad-Dajjal, ketika keluarnya Dajjal alaihi la'natullah. Baik, kita lanjutkan. Kemudian selanjutnya, ya, faqad kana Umar bin Khattab, kata penulis hafizahullah, faqad kana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu huwal babul mughlaq 'alal fitan, adalah merupakan pintu yang kokoh yang tertutup dari fitnah-fitnah, yamna'uha antasila ilal ummah, yang mana pintu tersebutlah yang menjaga supaya fitnah tersebut tidak sampai atau tidak masuk kepada ummah ini. Wa yamna'ul baba an yuftaha, dan beliau yang menghalangi agar supaya pintu tersebut dibuka. Lidzalika lan yuftahal babu illa an yuksara, maka oleh karenanya yang namanya pintu tersebut itu tidaklah terbuka kecuali dirusak atau kecuali didobrak, ya. Fa idza kusira, maka apabila pintu tersebut telah dirusak, lam yughlaq abada, maka selamanya pintu tersebut tidak akan ditutup lagi. Wa inna kasral babi, adapun pecahnya atau rusaknya pintu tersebut, huwa qatlu Umar radhiyallahu taala anhu, adalah dengan terbunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Baik. Kemudian poin selanjutnya, kata penulis di sini, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kana minal muhaddatsin. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah orang yang diberikan ilham, ya. Diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bukan seorang nabi. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bukan seorang nabi, akan tetapi beliau radhiyallahu taala anhu itu diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun beliau bukan seorang nabi, akan tetapi beliau diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau kana ba'di nabiyyun," andai ada nabi setelahku, lakana Umar, maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu orangnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, ya innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ja'alal haqqa, telah menjadikan kebenaran ini ala lisani Umara wa qalbihi. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kebenaran itu di lisannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan di hatinya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi beliau radhiyallahu taala anhu adalah orang yang diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau para nabi itu kan diberikan wahyu. Ya, kalau nabi dan rasul itu diberikan wahyu. Kalau Umar, karena beliau bukan seorang nabi dan rasul, maka beliau diberikan diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW pernah bersabda, laqad kana fi man kana qablakum min bani Israila rijalun yukallamuna min ghairi an yaqulul anbiya. Kata Rasulullah SAW, dulu di zaman Bani Israel itu ada orang-orang tertentu yang mana mereka itu ya diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala, ya padahal mereka itu bukanlah para nabi.
Ya, ada di zaman Nabi Ismail di zaman Bani Israel orang-orang tertentu yang diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun mereka itu bukan para nabi. Fa in yakun min ummati minhum ahadun fa Umaru. Kalau misalnya di umat ini ada yang seperti mereka, maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu orangnya. Ya, dan nanti kita lihat ya betapa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu setiap kebijakan-kebijakannya, ya, setiap apa yang diucapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, setiap tindakan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu selalu tetap tepat sasaran, ya, selalu benar. Karena kenapa? Beliau radhiyallahu taala anhu diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Innahu qad kana fi ma wadha qablakum minal umam nasun yuhaddatsuna wa innahu in kana fi ummati hadhihi minhum ahadun fa innahu Umar bin Khattab." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ya ada orang-orang sebelum kalian dari umat-umat, orang-orang yang yuhaddatsun. Maksudnya yuhaddatsun itu diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu in kana fi ummati hadhihi minhum, kalau ada di antara mereka di umatku ini, fa innahu Umar bin Khattab, maka orangnya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian berkata Tariq bin Syihab, ya, rahimahullah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, kunna natahaddatsu anna Umar bin Khattab yantiqu ala lisanihi malak. Ya, dulu kami, kata Tariq bin Syihab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, dulu kami sering membicarakan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu berbicara seperti layaknya lisannya seorang malaikat. Ya, artinya apa yang diucapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu benar, gitu kan, seperti itu. Nah, seperti kata beliau di sini, seperti perkataan Rasulullah SAW, Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ja'alal haqqa, menjadikan kebenaran tersebut, ala lisani Umar wa qalbihi, ya, pada lisan dan hatinya Umar radhiyallahu taala anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi wa sahahahu Al-Albani fi Sahih Sunan At-Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Baik, selanjutnya ya, kita lihat di sini kata penulis, al-wahyu wafaqa Umar fi khamsati mawadi. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu wahyu, ya, membenarkan atau berkesesuaian dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pada 5 perkara, ya. Dan sebenarnya banyak. Kalau kata para ulama, ada ulama yang mengatakan bahwasanya tidak kurang dari 21 momen, ya, apakah itu perkataan atau perbuatan yang mana, ya, momen-momen tersebut dalam Al-Qur'an berkesesuaian dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Apakah sesuai dengan perkataannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ataukah sesuai dengan perbuatannya, atau Allah Subhanahu wa taala menyetujui atau membela keputusan atau apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Di antara misalnya contohnya yang tidak disebutkan di sini oleh penulis. Di antara contohnya, ketika ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha dituduh oleh gembongnya orang munafik, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, dan berapa geng, ya, dan geng-gengnya, rekan-rekannya, ada sekitar 5 sampai 6 orang, dan gembongnya biangnya itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, munafik, ya, yang menuduh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha dengan tuduhan yang keji. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul itu menuduh, ya, menyebarkan berita hoaks bahwasanya ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, itu berzina dengan seorang sahabat yang bernama Sofwan bin Mu'attal, ya, radhiyallahu taala anhu. Itu dihembuskan, ya, sampai-sampai ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mendengarkan, ya, fitnah yang keji ini, beliau langsung mengatakan, ya, subhanaka hadza buhtanun azim. Itu perkataannya Umar. Lalu kemudian tidak lama setelah itu, ya, setelah kita dalam Al-Quran surah An-Nur, setelah Allah Subhanahu wa taala membebaskan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, setelah sebulan lamanya Aisyah menderita, gitu kan, seperti itu karena tuduhan, sampai Rasulullah pun tidak mau berbicara kepada Aisyah radhiyallahu taala anha.
beliau hanya bisa menangis dan menangis. Bahkan beliau menceritakan sampai mataku itu sudah kering gitu kan, seperti itu. Tidak bisa mengeluarkan lagi air mata. Sampai-sampai saya berharap, ya jangan deh wahyu yang turun membela saya. Paling enggak mimpi, ya Rasulullah bermimpi bahwa dalam mimpi tersebut menyatakan bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha bersih dari tuduhan tersebut. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Allah Subhanahu wa taala langsung menurunkan wahyu dari atas langit ketujuh, ya, yang mana wahyu tersebut dalam Al-Qur'an surah An-Nur, ya kalau tidak salah 9 atau 10 ayat, yang menyatakan bahwa ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha terbebas dari tuduhan keji tersebut. Di antaranya seperti yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sebelumnya, sebelum ayat-ayat ini turun, di antaranya adalah bahwa Umar mengatakan, subhanaka, maha suci Allah, hadza buhtanun azim. Ini adalah tuduhan yang sangat keji. Ya, ini adalah tuduhan yang sangat luar biasa gitu. Dan ketika turun ayat, di antara redaksi ayat tersebut dalam Al-Qur'an surah An-Nur, Allah mengatakan subhanaka hadza buhtanun azim. Ya, maha suci engkau ya Allah. Ini adalah tuduhan yang sangat luar biasa. Ini diantara ya wahyu yang menyocoki perkataannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, nggak gampang. Dan dalam sejarah kita tidak temukan ya bahwa ada sahabat-sahabat yang lain yang mana ketika dia berkata misalnya, lalu kemudian ada wahyu yang menyocoki perkataannya tersebut. Ya, dan banyak nanti akan beberapa disebutkan oleh penulis di sini. Yang tadi ana sebutkan contohnya itu tidak disebutkan penulis dalam risalahnya ini. Taib. Yang pertama, ya di sini kana Umar, kata penulis, kana Umaru yakrahu salatan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'alal munafikin. Umar membenci, tidak suka terhadap salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang munafik. Ya, kepada orang-orang munafik. Nah, kita lihat di sini contohnya yang dibawakan oleh penulis, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim rahimahumallahu taala. An Abdullah, dari Abdullah qala, beliau berkata, ya, Abdullah di sini anaknya siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul itu punya anak namanya Abdullah juga. Ya, nama ini diberikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya lupa dulunya namanya siapa, tapi diganti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Dengan nama Abdullah. Anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul, ya. Dan Abdullah ini anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul, beliau radhiyallahu taala anhu adalah seorang sahabat. Beliau beriman kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan ayahnya. Kalau ayahnya ya menampakkan keimanannya, akan tetapi menyembunyikan kebenciannya terhadap Allah, Rasulnya dan syariat Islam. Itu munafik kan seperti itu. Ya, munafik ya i'tikadi. Sudah masuk waktu? Taib, wallahu taala alam bisawab. Kita lanjutkan setelah salat Isya. Ya, naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bi subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Hadanallahu wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Astaghfirullahaladzim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. فإن تصفية الصفوف تمام الصلاة تدسون صفوف الله يخالف الله بين وجوهكم diluruskan dilakukan sholat. Tadakkarul mauta fi salatikum. Barakallahu fikum. Astawu. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Masya Allah. Kapan datang? Oh, kali sekali. Sehat, lagi sakit. Masuk ya. Alhamdulillah dari sana enggak ini. Alhamdulillah. Oh, ada kami kemarin ya? Iya. Oh dia ya? Ada. Iya, ada. Iya, kasih. Ya biasanya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, ya, dalam juga diriwayatkan oleh Muslim, ya, an Abdillah, dari Abdullah qala, beliau berkata, lamma tufiya Abdullah bin Ubay jaa ibnuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tatkala Abdullah bin Ubay yang meninggal dunia, ya, maka datanglah anaknya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian anaknya tersebut berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'tini khamisaka ukaffinhu fihi." Ya, berikanlah jubah Anda. Berikanlah pakaian Anda wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan pakaian Anda tersebut aku akan mengkafankannya, ya, di dalam pakaian Anda tersebut, ya. Wasalli alaihi, dan saya memohon kepada Anda wahai Rasulullah SAW bahwa sholatilah jenazahnya, wastaghfir lahu, dan mohonkanlah ampun ayahku tersebut. Jadi anaknya yaitu Abdullah, ya, radhiyallahu taala anhu, datang kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi kabar tentang kematian Abdullah bin Ubay bin Salul. Lalu kemudian beliau meminta kepada Rasulullah
agar jubah atau pakaian Rasulullah SAW diberikan kepadanya sebagai kafan untuk Abdullah bin Ubay bin Salul. Juga anaknya meminta kepada Rasulullah SAW agar supaya Rasulullah bersedia mensolatkan jenazahnya dan memohonkan ampun baginya. Ya, fa'atahu qamisau. Ini lihat ya, bagaimana seorang Rasulullah SAW, bagaimana Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Padahal beliau, ya, bagaimana kita lihat bagaimana beliau Rasulullah SAW disakiti oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Di antara perbuatan yang sangat menyakitkan adalah bahwa ketika Abdullah bin Ubay bin Salul itu memfitnah, menyebarkan hoaks, berita bohong di tengah-tengah kaum muslimin bahwa ibunda kita, istri Nabi Muhammad SAW, Aisyah radhiyallahu ta'ala, melakukan perbuatan keji, yaitu berzina dengan salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya, fa'atahu qamisahu. Maka Rasulullah SAW pun memberikan bajunya. Waqala, lalu kemudian beliau bersabda, "Idza faragta minhu fa'adzinna." Kalau misalnya kamu sudah selesai mengurus jenazahnya, maka beritahukan kepada kami. Falamma faraga adzanahu bihi. Maka tatkala sudah selesai diurus jenazahnya, maka ya anaknya pun datang kepada Rasulullah memberikan kabar kepada Rasulullah bahwa sudah selesai pengurusan jenazahnya. Faja'a liyusalli alaihi. Maka Nabi Muhammad SAW datang kepada Abdullah bin Ubay bin Salul untuk disolatkan. Fajazabahu Umar. Perhatikan, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala menarik Rasulullah SAW. Ya, karena Rasulullah hendak mensolatkan siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul, gembongnya munafik di kota Madinah. Faqala, maka Umar radhiyallahu ta'ala berkata, "Alaisa qad nahakallahu an tusalli 'alal munafiqin?" Wahai Rasulullah, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah melarang Anda untuk mensolatkan ya jenazah orang munafik? Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfirallahu lahum." Ya, Rasulullah membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, istighfarlah untuk mereka. Ya, artinya Rasulullah diberikan pilihan. Beristighfarlah untuk mereka atau engkau tidak beristighfar untuk mereka, in tastaghfir lahum 70 marrah. Kalaupun engkau memohonkan ampun untuk mereka 70 kali, falan yaghfirallahu lahum, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni mereka, yaitu orang-orang munafik tersebut. Fanazalat, lalu setelah itu turunlah ayat dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 84. Wala tusalli ahadin minhum mata abada. Janganlah engkau wahai Muhammad sekali-sekali mensolatkan jenazah yang mati di antara mereka ya selamanya. Wala taqum ala qabrihi. Maka janganlah engkau berdiri di sisi kuburannya untuk memohonkan ampun untuk mereka. Fatarakas salata alaihim. Maka Rasulullah SAW pun sejak saat itu tidak mensolatkan jenazah orang-orang munafik. Ya, perhatikan, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala dari awal itu sudah menarik Rasulullah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah melarang Anda untuk mensolatkan mereka? Karena kita tahu ya bahwa Nabi kita Nabi Muhammad SAW tidak berkata, tidak melakukan sesuatu kecuali atas tuntunan wahyu. Jadi kalau misalnya ada perkara yang mana di situ tidak turun wahyu, maka biasanya Rasulullah SAW itu bermusyawarah dengan para sahabatnya. Wasyawirhum fil amri, dan bermusyawarah engkau wahai Muhammad dengan para sahabat-sahabatmu dalam suatu urusan, selama itu tidak turun wahyu pada perkara tersebut. Ibnu Katsir rahimahullah taala menjelaskan, amarallahu ta'ala rasulahu sallallahu alaihi wasallam an yabara'a minal munafiqin. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berlepas diri dari orang-orang munafik. Wa alla yusalli ala ahadin minhum idza mata. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mensalatkan ya salah seorang di antara orang-orang munafik. Ya, Rasulullah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensalatkan jenazah orang-orang munafik jika ia meninggal dunia. Wa alla yaquma ala qabrihi liyastaghfira lahu aw yad'u lahu. Dan Rasulullah SAW dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdiri di sisi kuburannya dalam rangka untuk memohonkan ampun untuknya atau mendoakan mendoakan rahmat atas orang munafik tersebut. Li'annahum kafaru billahi wa rasulihi, karena mereka telah kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Wa matu alaihi, dan mereka meninggal di atas kekufurannya tersebut. Wa hadza, perhatikan,
Ya, kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, ya ini juga buat perhatian kita semua ya. Kata beliau rahimahullah, wa hadza hukmun ammun. Hukum ini bersifat umum, bersifat universal fi kulli man urifa nifaquhu, bagi siapa yang diketahui kemunafikannya. Ya, jadi kita tahu secara zahirnya ini orang munafik ini. Ya, kita lihat ini orang ngaku mengklaim dirinya sebagai seorang muslim, tapi kok setiap harinya mencela Allah, mencela Rasulnya, mencela, menghina Islam, melecehkan syariat-syariat Islam, gitu kan, seperti itu. Padahal dia mengklaim dirinya sebagai seorang muslim. Maka orang-orang seperti ini, kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, diberlakukan hukum yang seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi tidak sholat ya untuk jenazah mereka. Jadi kalau kita tahu ini orang kurang ajar ini, ya, maka kita tidak mensolatkan mereka. Baik. Wa in kana sababu nuzulil ayat fi Abdullah bin Ubay bin Salul ra'sil munafikin, walaupun ayat ini turun, yaitu surah apa tadi? Surah Taubah ayat 84, ya, diturunkan berkenaan dengan Abdullah bin Ubay bin Salul, gembongnya orang munafik, akan tetapi hukum ini berlaku universal, ya, berlaku secara umum. Jadi kalau ada orang yang kita tahu zahirnya, kita tahu bahwa orang ini munafik, maka kita juga tidak boleh mensolatkan mereka, dan kita juga tidak boleh memohonkan ampunan untuk mereka, dan kita juga tidak boleh memohonkan rahmat untuk mereka. Karena kenapa? Kafaru billahi wa rasulihi. Mereka telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Baik, wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Selanjutnya nanti kita akan sebutkan ya poin selanjutnya, atau wahyu berkesesuaian dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala selanjutnya, poin selanjutnya. Wallahu taala alam bisawab. Mohon maaf jika ada yang kurang atau ada yang salah. Yang kurang dan yang salah itu murni dari anak pribadi, dari syaitan dan dari lemahnya ilmu. Yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang salah, apa yang keliru dari penyampaian anak tadi, Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kesalahan dan kekeliruan tersebut. Baik, barakallahu fikum. Mungkin kalau ada yang mau bertanya satu pertanyaan, atau mungkin ada yang mau ditambahkan, atau mungkin ada yang mau dikoreksi, silahkan. Barakallahu fikum. Baik. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Ada? Oh, nah, silakan. Barakallahu fikum. Apa perbedaan wahyu dan ilham? Terus ilham itu bisa jadi perlu dalil untuk ibadah. Baik. Perbedaan, masya Allah, pertanyaannya bagus. Perbedaan di antara perbedaan antara wahyu dan ilham. Kalau wahyu itu tentu saja hanya diturunkan kepada para rasul saja, ya, di antaranya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun ilham itu ya diturunkan ya bukan hanya kepada para rasul saja, akan tetapi boleh jadi diturunkan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ada yang mengatakan bahwasanya perkataan ini disandarkan kepada para sahabat. Ya, ungkapannya adalah bahwasanya ittaqu firasatal mu'minin. Takutlah kalian, berhati-hatilah kalian terhadap firasatnya orang-orang yang beriman. Tentu saja ini merupakan bagian dari ilham yang diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Jadi, ya, wahyu itu hanya diturunkan kepada para rasul saja, ya, tidak kepada selain mereka. Adapun ya yang namanya ilham itu ya juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada selain para nabi dan rasul. Ya, seperti contohnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yaitu di antara perbedaannya. Apa lagi tadi? Terus ilham itu bisa menjadi dalil dalam ibadah. Taib. Ilham, ya, ilham tentu saja ya tidak bisa menjadi ya dalil kalau misalnya ilham tersebut ya diturunkan kepada selain para sahabat radhiyallahu taala anhum majma'in yang sudah diberikan rekomendasi oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, adapun misalnya seperti Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhum majma'in, berkenaan dengan mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Alaikum bisunnati."
hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku, kata Rasulullah, wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan sunnahnya khulafa ar-rasyidin, yaitu yang 4, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhum ajmain. Kita diperintahkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil sunnahnya mereka, ya, mengambil sunnahnya mereka. Adapun misalnya, kalau misalnya ada seseorang yang diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala selain para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, maka kita katakan apa yang mereka ucapkan itu, walaupun dia mengklaim dirinya mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa menjadi dalil, ya. Apalagi kalau misalnya itu dalam bentuk melakukan suatu ibadah baru yang sebelumnya tidak pernah dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Seperti klaim kelompok-kelompok tertentu bahwa bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW, lalu kemudian Rasulullah SAW memerintahkan sesuatu kepadanya, lalu kemudian dia melakukan tasyri', dia melakukan pensyariatan dengan mimpi tersebut. Ini nggak boleh, ini nggak benar. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Al-yauma", pada hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, "akmaltu lakum dinakum", pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Ya, jadi nggak ada lagi di belakang hari tiba-tiba dia mengklaim dirinya mendapatkan ilham, ya, dengan cara bermimpi misalnya bertemu dengan Rasulullah SAW, lalu kemudian Rasulullah mengatakan hadis ini tidak ada di kutub sittah, tidak ada di kitab-kitab hadis, hanya kamu yang saya kasih tahu. Lalu kemudian dia mengatakan ini adalah hadis Rasulullah SAW. Subhanallah, ini nggak boleh. Ya, karena kenapa? Islam ini sudah sempurna. Rasulullah SAW pernah juga bersabda. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya, tidak ada sesuatu pun yukarribukum minal jannah, yang mendekatkan kepada kalian ke surga, wa yubaidukum minan nar, dan menjauhkan kalian dari neraka, illa wa qad buyyina, kecuali semua sudah dijelaskan, ya, semua sudah dijelaskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Islam ini telah sempurna, semuanya sudah ada petunjuknya. Maka kita tidak boleh menambah-nambah dengan alasan bahwasanya ulama tersebut atau syekh tersebut atau si fulan mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala, yang bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW, lalu diperintahkan melakukan sesuatu atau dilarang melakukan sesuatu oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini saja, ya, insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar wa nahtatim bi subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaika, hadanallahu wa iyyakum, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.